Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hidayatullah. Saat ini saya ditemani oleh teman saya Pak Sahid. Beliau adalah Ya, mahasiswa psikologi semester 1. Pada saat ini kami akan membahas tentang depresi. Oke, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Pak Sahid. Ya, ya, saya ingin bertanya nih dengan Pak Sahid. Apa sih yang dimaksud dengan depresi, Pak Sahid nih? Kan kita sering banyak mendengar ya kata-kata ya. depresi itu. Mungkin Pak Said bisa menjelaskan tentang arti dari depresi. Oke. Terima kasih dengan pertanyaan dari Bapak Hidayat, ya, selaku penanya tentang mengenai pembahasan tentang depresi, ya. Oke, apa yang dimaksud dengan depresi? Depresi itu adalah penyakit mental yang ditandai dengan perasaan sedih yang intens atau gangguan suasana hati yang bisa kita bilang dengan mood, Pak, gitu. Oh iya iya. Jadi gangguan mental ya dengan suasana hati itu Ya, bagian dengan dari gangguan penjelasan dari dari depresi ya. Oke. ya benar, Pak. Lalu Depresi. penyebabnya apa ya? Penyebab dari depresi itu Pak Said? Oke, penyebab dari depresi ini ada beberapa macam. Mungkin pada sebelumnya itu tidak ada penyebab pasti dari depresi. Mungkin hal ini biasanya merupakan hasil kombinasi berbagai faktor. Banyak ya faktor yang dapat memicu depresi, termasuk genetika, biologi, kimia otak, dan peristiwa kehidupan seperti trauma, kehilangan kehilangan orang yang dicintai, hubungan yang gagal, pengalaman anak usia dini, dan situasi yang stres, situasi dalam keadaan stres. Ada beberapa kasus kondisi kesehatan lain yang menyebabkan depresi, terutama seperti gangguan kronis, yaitu penyakit dalam, yaitu seperti diabetes, kanker, penyakit jantung, dan penyakit-penyakit lainnya. Gitu, Pak. Jadi banyak ya penyebabnya ya. Jadi salah Benar. satu yang tadi Pak saya sebutkan, salah satunya bisa kehilangan orang yang kita sayangi juga bisa menyebabkan seseorang bisa jadi depresi ya. Benar, Pak. Oh benar ya. Misalnya Oke. mungkin putus cinta itu bagian bisa jadi orang bisa depresi gara-gara itu ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi, Pak. Mungkin Iya. seperti itu. Iya, makasih Pak Said. Selanjutnya apa sih kira-kira gejala dari depresi? Kan biasanya mungkin ada gejala-gejala ya seseorang ketika akan mengalami depresi itu mungkin ada gejala-gejalanya. Kira-kira apa Pak Said? Baik, ada beberapa macam ya yang bisa menurut PPDGJ ya yang menyebabkan depresi, yaitu pertama adalah perasaan depresi atau perasaan tertekan. Kedua, kehilangan minat dan semangat. Ketiga, berkurangnya energi seperti lemah, letih, lesu, dan lain-lain. Keempat, pola makan yang berubah. Kelima, konsentrasi berkurang. Keenam, perasaan bersalah dan tidak berguna. Ketujuh, tidur yang terganggu. Dan kedelapan adalah keinginan bunuh diri atau tindakan yang mengarah kepada bunuh diri seperti tulisan yang berada di dalam yang biasa kita lihat di sosial media seperti Facebook, yaitu seperti ada tulisan "Aku ingin pergi". Nah, itu adalah tindakan yang mengarah kepada bunuh diri. Nah, itu dikarenakan akibat depresi yang selalu berlarut-larut, Pak, seperti itu. Oh gitu. Jadi ketika ada keinginan untuk bunuh diri juga bagian dari gejala depresi ya. Benar, Jadi Pak. berbahaya sekali ya. Kemudian Sangat berbahaya. selanjutnya Pak Said, kalau jenis-jenis depresi itu ada berapa sih ya? Oke. Eh, jenis-jenis depresi yaitu ada 3, Pak. Yaitu pertama ada depresi ringan, depresi sedang, dan berat.
itu yang sangat berpengaruh sekali adalah depresi postpartum. Nah, ini udah menjangkau 10 sampai 15%, Pak. Begitu. Kalau tadi ada keinginan untuk bunuh diri, itu mungkin bagian dari depresi berat masuk ya. Kan Benar, sudah Pak. ada. Iya, Ya, itu kalau sudah termasuk depresi tingkat berat, Pak. Kalau dibilang oh, sudah itu udah tingkatnya sudah benar-benar tidak ada keinginan untuk keinginan untuk hidup atau mm, untuk bisa mengakhiri hidupnya karena depresinya sudah terlalu lama atau dia sudah berlarut-larut dalam depresinya sehingga dia kehilangan kesemangatannya dalam hidup dan dia oh, putus asa gitu. Rasakan keputusasaan dalam hidup dan membuatnya untuk melakukan hal bunuh diri seperti itu, Pak. ya tadi Ya. Pak Said menyebutkan banyak hal ya, gejala-gejala depresi, ada yang kurang makan, kurang tidur dan sebagainya ya. Pertanyaan saya selanjutnya, apa sih perbedaan untuk membedakan antara depresi dengan kesedihan normal itu seperti apa ya? Ada nggak perbedaannya? Oke, perbedaan antara depresi dan kesedihan normal. Contohnya, ketika kecewa, biasanya kita merasa bersedih, kehilangan atau berduka. Normalnya perasaan ini selalu naik turun. Perasaan-perasaan ini bereaksi terhadap masukan dan perubahan atau sebaliknya, cenderung berat dan konstan, Pak. Seperti itu. Oh, jadi kalau depresi itu berat ya dan konstan ya. Iya, Pak, benar, Pak. Ya, Dari ya. kondisi yang tadinya normal, terkadang bisa karena depresinya sudah mulai naik, itu dia tidak bisa mengendalikan emosinya, akhirnya timbullah perasaan-perasaan yang dapat bereaksi melakukan perubahan, Pak. Cenderung ke arah negatif, seperti itu, Pak. Iya. Ya. Terus siapa saja yang beresiko mengalami depresi nih Pak Said nih? Oke, Pak. Siapa saja yang dapat beresiko depresi? Ya, ada beberapa poin, Pak. Seperti pertama, fase kehidupan yang sakit, fase kehidupan yang sulit, contohnya perceraian, pengangguran, ataupun masalah keuangan, gitu. Selanjutnya ada kepribadian, Pak. Ya, dia sulit beradaptasi dengan situasi baru atau lingkungan baru. Itu juga merupakan orang-orang yang mengalami resiko mengalami depresi seperti itu. Atau juga faktor genetik dan riwayat trauma atau juga obat-obatan yang berkortikosteroid atau beta blocker atau kebiasaan melakukan meminum alkohol atau obat-obatan terlarang itu termasuk orang-orang yang beresiko mengalami depresi seperti itu, Pak. Oke, makasih nih Pak Said nih atas penjelasannya. Jadi saya bisa ambil kesimpulan. Jadi berdasarkan catatan yang saya catat dari Pak Said ya, yang dimaksud dengan depresi adalah penyakit mental yang ditandai dengan perasaan sedih ya secara intens. Ya, iya, secara intens ya. Dan juga ada gangguan suasana hati atau moodnya seperti gangguan suasana hati ya. Ya. Dan tadi banyak Benar. juga penyebabnya yang apa namanya yang disebutkan, kemudian gejalanya ya, seperti tadi perasaan depresi atau perasaan tertekan, kehilangan minat dan kehilangan minat dan semangat dan selainnya ya. Ya, makasih nih Benar. Pak Sahid nih sudah berbincang-bincang pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan Pak Said ini bisa bermanfaat buat kita dan buat yang teman-teman yang lainnya yang menyaksikan apa namanya diskusi kita pada saat ini ya. Terima kasih Pak Said kurang lebihnya dan atas Sama-sama, Pak. kehadirannya ya pada saat ini atas undangan saya.
bisa hadir kita berdua ya. Ya mungkin itu aja, mari kita apa artinya diskusi ini kita cukupkan sampai saat ini. Mari kita tutup mungkinnya dengan baca hamdalah dan apa mengucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayat. Ya, sama-sama Mas Said.